wabarakatuh. Saya Reza Belasonia dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengertian hukum syara. Hukum syar'i atau hukum syara adalah kata majemuk yang tersusun dari kata hukum dan kata syara. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, hukum yang secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Kata hukum sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian secara definisi, kata hukum itu terdapat perbedaan rumusan yang begitu luas. Meskipun demikian, dalam arti yang sederhana, dapat dikatakan bahwa hukum adalah seperangkat peralatan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kata syara secara etimologis berarti jalan. Jalan yang biasa dilalui air. Maksudnya adalah jalan dilalui manusia dalam menuju kepada Allah. Jadi, hukum syarah adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku secara mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Terdapat juga perbedaan hukum syarah menurut ahli usul fiqh dan ahli fiqh dalam memberikan definisi terhadap hukum syarah. Hukum syarah menurut ahli usul fiqh yaitu kitab atau titah Allah yang menyangkut tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Ahli usul memandang pengetahuan tentang titah Allah yang menyangkut tindak tanduk manusia itulah yang disebut hukum syarah. Seperti titah Allah, kerjakan sholat, atau larangannya, janganlah kamu memakan harta yang lain secara batil. Sedangkan ahli fiqh memberikan definisi hukum syara sebagai berikut. Sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titah Allah terhadap orang mukallaf itu. Hukum atau al-hukm secara bahasa atau etimologi berarti mencegah, memutuskan. Menurut terminologi usul fiqh, hukum syar'i adalah kitab atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf baik berupa iktidah atau perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan, takhyir atau memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau wadi atau ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang. Hukum taklifi. Hukum taklifi adalah sesuatu yang menuntut suatu pengerjaan dari mukallaf atau menuntut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Contoh firman Allah yang bersifat menuntut untuk melakukan perbuatan dalam Quran Surah An-Nur ayat 56 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Contoh firman Allah yang bersifat menuntut meninggalkan perbuatan yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan contoh firman Allah yang bersifat memilih dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Macam-macam hukum taklifi menurut jumhur ulama usul fikih. Yang pertama, ijab, yaitu tuntunan syar'i yang bersifat untuk melakukan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Orang yang meninggalkannya akan dikenai sanksi. Yang kedua, nad, yaitu tuntunan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran, sehingga seseorang dilarang untuk meninggalkannya. Yang ketiga, tahrim, yaitu tuntunan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Yang keempat, karahah, yaitu tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Yang kelima, ibahah, yaitu khitbah Allah yang bersifat memilih, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. C. Dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban. Yang pertama, wajib al-aini adalah kewajiban yang ditujukan kepada setiap pribadi orang mukallaf. Misalnya, kewajiban melaksanakan sholat bagi setiap orang mukallaf. Pembagian hukum taklifi. Yang pertama, wajib.
Para ulama usul fikih mengemukakan bahwa hukum wajib itu bisa dibagi dari berbagai segi. Antara lain, A. Dilihat dari segi waktu. Yang pertama, wajib al-mutlaq adalah sesuatu yang ditentu syar'i untuk dilaksanakan oleh mukallaf tanpa ditentukan waktunya. Misalnya, kewajiban membayar kafarat sebagai hukuman bagi orang yang melanggar sumpahnya. Yang kedua, wajib al-muakkad adalah kewajiban yang harus dilaksanakan orang mukallaf pada waktu-waktu tertentu. Misalnya seperti sholat dan puasa Ramadan. B. Dilihat dari segi ukuran yang diwajibkan. Yang pertama, wajib al-muhaddad adalah suatu kewajiban yang ditentukan ukurannya oleh syara dengan ukuran tertentu. Misalnya, jumlah harta yang harus dizakatkan dan jumlah rakaat dalam sholat. Yang kedua, wajib ghairu al-muhaddad adalah kewajiban yang tidak ditentukan syara, ukuran dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada para ulama dan pemimpin untuk menentukannya. Misalnya penentuan hukuman dalam jarima ta'zir atau tindak pidana di luar hudud dan kisos. Kedua, wajib al-kifai adalah kewajiban yang ditujukan kepada seluruh orang mukallaf, tetapi apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari mereka, maka kewajiban itu telah terpenuhi dan orang yang tidak mengerjakannya tidak dituntut untuk melaksanakannya. Contohnya yaitu pelaksanaan sholat jenazah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. D. Dilihat dari segi kandungan perintah. Yang pertama, wajib al-muayyan adalah kewajiban yang terkait dengan sesuatu yang diperintahkan, seperti sholat, puasa, dan harga barang dalam jual beli. Yang kedua, wajib al-muhayyar adalah suatu kewajiban tertentu yang bisa dipilih orang mukallaf. Yang kedua, mandub. Para ulama usul fikih membagi mandub menjadi 3 macam. Antara lain, A. Sunnah al-muqaddah atau sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa, tetapi yang meninggalkannya mendapat celaan. B. Sunnah khairu al-muqaddah atau sunnah biasa, yaitu perbuatan yang dikerjakan mendapat pahala apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak pula mendapat celaan dari syar'i, seperti bersedekah, sholat sunnah, duha, dan puasa setiap hari Senin dan Kamis. C. Sunnah al-zaidah atau sunnah yang bersifat tambahan, yaitu suatu pekerjaan untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, sehingga apabila dikerjakan diberi pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan tidak pula dicela. Yang ketiga, haram. A. Haram li dzatihi, yaitu suatu keharaman langsung dan sejak semula ditentukan syar'i tentang keharamannya. Misalnya memakan bangkai babi, berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. Yang B. Haram li ghairihi, yaitu sesuatu yang pada mulanya disyariatkan tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut. Misalnya melaksanakan sholat dengan pakaian hasil khashab atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Yang keempat, makruh. Ulama Hanafiyah membagi makruh dalam 2 bentuk, yaitu A. Makruh tanzil, yaitu sesuatu yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti. B. Makruh tahrim, yaitu tuntutan syar'i untuk meninggalkan suatu perbuatan dan tuntutan itu melalui cara yang pasti. Yang kelima, mubah. Pembagian mubah menurut ulama usul fikih dilihat dari segi keterkaitannya dengan mudarat dan manfaat, antara lain A. Mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung mudarat, seperti makan, minum, berpakaian, dan berburu.
B. Mubah yang apabila dilakukan mukallaf tidak ada mudaratnya, sedangkan perbuatan ini sendiri pada dasarnya diharamkan. Mubah seperti ini diantaranya melakukan sesuatu dalam keadaan darurat atau terpaksa, seperti memakan daging babi, karena tidak ada makanan lagi yang mesti dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawar Sakinah Hutasuhu. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum wad'i. Yang pertama, pengertian hukum wad'i. Hukum wad'i ialah hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan sebab akibat, syarat, mani', sah dan batal, sekaligus azimah dan rukhsah. Selanjutnya ada macam-macam hukum wad'i. Yang pertama, sebab atau as-sabab. Sabab yang dalam bahasa Indonesia disebut sebab secara etimologis artinya adalah sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan. Dari kata inilah dinamakan jalan itu sebagai sabab karena jalan bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan. Sabab dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama al-sabab al-waqti. Sebagai contoh, masuknya waktu sholat yang dijadikan syar'i sebagai al-sabab adanya kewajiban sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Yang kedua ada sabab al-ma'nawi, seperti mabuk sebagai penyebab keharaman khamar, sebagaimana sabda Rasul yang artinya, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim, Ahmad Ibnu Hambal, dan Ashab al-Sunan. Macam-macam hukum wad'i yang kedua yaitu syarat. Yang dimaksud dengan syarat ialah apa yang tergantung adanya hukum dengan syarat dan dengan tidak adanya syarat, maka hukum tidak ada. Syarat terbagi menjadi dua. Yang pertama, syarat syar'i. Contoh syarat syar'i seperti syarat yang ditetapkan sahnya akad nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi. Dan contoh syarat ja'li seperti jatuhnya talak kepada kedua belah pihak mempunyai ikatan perkawinan. Hukum wad'i yang ketiga yaitu ada mani'. Mani' ialah apa yang memastikan adanya tidak ada hukum atau batal sebab hukum sekalipun menurut syara telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi karena adanya mani' yang mencegah berlakunya hukum atasnya. Atau kata lain, apabila terdapat hukum tidak akan ada atau sebab hukum menjadi batal sekalipun memenuhi syarat dan rukunnya. Para ulama dalam kalangan mazhab Hanafi membagi mani' menjadi 5 macam. Yang pertama, mani' yang menghalangi sahnya sebab hukum seperti menjual orang yang merdeka. Yang kedua, mani' yang menjadi penghalang kesempurnaan sebab lahirnya hukum bagi orang yang tidak ikut serta melakukan perjanjian dan menjadi penghalang sebagai orang yang mengikat. Yang ketiga, ada mani' yang menjadi penghalang berlaku hukum seperti khiyar, syarat dari pihak penjualan yang menghalangi pembelian mempergunakan haknya terhadap barang yang diberinya selama masa khiyar syarat berlaku. Yang keempat, ada mani' yang hanya menghalangi sempurna hukum seperti khiyar ru'yah. Yang kelima, ada mani' yang menghalangi berlakunya hukum seperti aib. Macam-macam hukum wad'i yang keempat yaitu ada azimah dan rukhsah. Azimah merupakan hukum yang ditetapkan semenjak semula tidak berlaku hanya untuk keadaan atau kasus atau orang tertentu dan bukan pula untuk tempat dan waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan rukhsah ialah hukum yang telah ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi mukallaf pada keadaan tertentu yang menyebabkan kemudahan. Rukhsah terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, rukhsah yang menjadi pengecualian hukum umum dikarenakan terdapat kesulitan dalam melaksanakan ketentuan umum. Yang kedua, ada rukhsah karena adanya taklif yang berat kepada umat yang disyaratkan Allah dalam firman-Nya yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga, ada rukhsah yang ditetapkan untuk memberikan keluasan dalam ibadah sehingga terdapat kemudahan dan orang yang dapat melaksanakan ibadah lebih banyak. Yang keempat, ada rukhsah menurut pengertian yang diberikan para ahli usul fikih ialah hukum pengecualian dari ketentuan hukum umum. Macam-macam wad'i yang terakhir yaitu sah dan batal. Lafal sah dapat diartikan lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Secara umum bahwasanya sah adalah perbuatan yang dilakukan mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya dengan tata cara yang ditetapkan syarat tanpa ada halangan dan tujuan dari perbuatan yang ditentukan syarat tercapai. Apabila perbuatan tersebut tidak tercapai maka dianggap batil.